bersatu kalimat ini dengan nafas. La ilallah. Ilallah. Lho lah wis ilang wisan menyatu sampai nafas. Ilallah. 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 Hingga dengernya hanya Allah sudah. Tidak ada Tuhan, ini lenyap sudah. Dengernya hanya Allah. Ini ngawamu gak sadar. Ilallah. 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 Engko sampai cepet saking nikmate kan ati. Lah, 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 lah. Iku saking cepete meneh. Saking nikmat terus gak kerasano kowe nafase. Wis sakaratul maut. Akhirnya sing ono iki nadi urat leher. Aku lebih dekat dari urat leher. Koyok bayi tidak bernafas dalam perut yang adanya nadi. Orang bertapa koyok Gus. Disitulah Allah sedang menyapa dirimu. Kudus ala kau sedang mati saat jroning urip. Yo wis lakon ngono. Ayo kaya apa kowe. Nah, itulah zikir fana bila bako. Fana menuju lenyap, bako menuju kekal. Kekal kau bersama Allah. Kau sudah tidak terasa jasadmu, bahkan kau sudah tidak merasa rasamu. Sang rasa menyatu dengan hoyu. Sang Rasul menyatu ke Sidratul Muntaha, maka kau termenung. Metamorfosis sang Nabi meletak pinter dewi kon iso ngaji kitab mulai sulam fitnah ta'atul qurib iki Alumuddin Jalalain Safiatul Wadatul Wujud Handar Wujud hafal tanpa mondok bersama. Seperti Rasulullah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Bahkan alladzi 'allama bil qalam, aku sendiri yang akan mengajarkan ilmu kalam kepada. Kau pikir aku langsung bertapa ngono iso? Enggak lah. Secara tidak sengaja. Nikmat yang ada sih nikmat. Masya Allah. Nikmatnya itu hampir sama dengan senggama. Dengan istrimu pertama kali kau senggama. Kau senggama dikasih kenikmatan hanya 3 detik paling detik. Ini nikmatnya. Gak gelem medhot, kok nak ngono medhot gelem gak wis? Mbok gak gelem medhot. Bahkan nafas pun ndak mau terputus dengan nafas itu. Mati yo ben tak diberhentikan. Jamal, Kohar, Jalal, Komar, Hayu, Indah, Elok, sempurna, nikmat, perkasa. Enggak bohong, rasane kok nek iso ngono, gak krasa dino, gak krasa apa. Mas. Mulai Gus, ini ada rasa juga. Kan yang ngaji kalam itu masuk rasa. Semua pantulan dari Gus terasa semua. Kadang menyikapinya apakah dalam arti harus disampaikan bukan secara umum, face to face, itu kan dikatanya berbeda. Jangan sampai terjadi. Betul. Menurut dia yang rasa indah, nah itu dia. Saya takut sekali. Iya. Karena saya lihat getarannya hampir menuju ke situ. Sedangkan gue sendiri mencapai tingkatan itu 10 bulan 23 hari. Nggak mungkin instan. Ini mohon sekali untuk diwedar. Jangan sampai serap persepsi. Tanpa kalimat, tanpa doa, tanpa saya cuman rasa tok. Saya sedekah rasa. Alhamdulillah. Nah, disinilah nyampe sedekah rasa. Buktine apa? Iki gak ono lawak, gak ono apa. Yo gak buka apa-apa. Cuman rasa iki ngalahno rasa ngantukmu. Ngalahno rasa ingin pulangmu, ngalahno rasa segalanya. Hingga kau bisa diperbudak oleh mahabbahmu sendiri. Kau sedang berhubungan dengan sang kekasihmu sendiri ini. Enak kon pacaran iki mulimmu lah. Apa meneh lagi kenalan lagi
Dadi pertama kali wis nek iso iku donya iku milik kita berdua. Sing liyane kontrak kabeh. Nek iso iku ngono. Nah itu tadi. Saya sedang sedekah rasa. Inilah sedekah rasa yang kau rasakan, kau akan melakukan dirimu sendiri. Bagaimana kau bisa merasakan sesuatu hal Maha Hamba mencintai dengan membolak-balik itu YouTubeku. Kita tak punya apa-apa. Kita hanya kita rasa Allah hingga kita bersyukur. Masya Allah aku terpilih ya Allah untuk bisa merasakan dirimu. Kita nggak punya rasa. Persaksian itu cuma jangan ada di lisan toh. Kalau sudah mengena rasa, kau akan pergi kemanapun, kau akan ingat selalu. Karena memori rasa berbeda dengan memori ini. Memori ini bisa melupakan, tapi kalau memori rasa, sewaktu kau sendirian, kau akan merasakan. Jangan patah arang jika saat banyak orang membencimu, karena sesungguhnya Allah semakin dekat. Allah semakin dekat ke kita. Dengan ciri semuanya tidak akan mampu mendekati jika Allah mendekat. Termasuk duniawi, termasuk anak istri. Hingga dilihat dari kenyataan seolah-olah mereka membenci kita itu. Tapi sebetulnya Allah mendekat. Karena sesungguhnya siapa Allah yang mendekat, siapapun tak berani mendekat. Dan kita nggak sadar kalau Allah mendekat, kadang-kadang anak istri itu menjauh. Itu sebabnya Gus Anton isok sabar karena sadar akan itu. Kalau aku semakin mendekat kepada Allah dan Allah menyatu dengan diri saya, semakin yang lain itu menjauh. Itu sebabnya orang wali uzlah, zuhud. Dia tak mau menyalahkan yang lain. Engko ndak kena dosa-dosane. Tiwas ngene karo bojone dosa gede to, lebih baik gak ngerti uzlah zuhud. Dia nggak tahu rahasia saya. Nanti jadi alat pemicu untuk membenci saya kan. Malah dosa besar. Semakin mendekat semakin. Seorang nabi, seorang waliullah malah pintar dia. Meskipun kadang-kadang dianggap bodoh ataupun dianggap gila itu Pak. Nabi Ibrahim contohnya. Punya anak lagi bayi baru lahir Pak. Tinggal di tengah padang pasir yang notabene bakal mati itu. Mana seorang bapak tega begitu. Beliau langsung menegatifkan dirinya. Aku tinggal kamu. Kalau Nabi Ibrahim dihidupkan zaman sekarang atau kita yang dihidupkan zaman Nabi Ibrahim, kau termasuk setan juga. Nggak ada Nabi yang tinggal anaknya gitu, keterlaluan kamu. Nabi Bahlul, ngilono kon ngilono, kenapa diikuti? Gendeng kon iku duwe anak 94 tahun, gurung duwe anak ditinggal nanti mati ku anakmu itu. Dapat 7 tahun balik-balik dibeleh bisa. Dikongkon beleh ya. Wis kon tinggal diselametno karo Gusti Allah. Saiki tok beleh. Gendeng kon niku. Terus ucapan apa yang diucapkan Nabi Ibrahim? Bingung. Selain balang watu, ulak Aqabah Wusta, lempar jumroh itu aja wujud kecintaan kepada Allah bisa nyampe mereka alat. Makanya prinsip kalau kita mendekat ke Allah sedekat mungkin, lebih baik kau jangan di rumah belajar itu. Karena sesungguhnya kalau Allah dekat, kecintaan yang di dunia akan menjauh. Betul Gus alami itu. Korbannya banyak Gus. Kurbannya banyak, nggak ada yang mampu bisa dekat dengan Allah, nggak ada. Allah mendekat dirimu, yang lainnya yang kau cintai akan menjauh. Takutan dia, tanpa sebab, tanpa ilmu, tanpa dia terasa. Nggak tahu aku kok benci papa ini. Akan menjauh. Sementara Allah terlalu jauh juga kita dolim, banyak yang dekatin. Satu kan Kebalik itu.
itu mohon maaf guys, karena ada nyeleneh di saat itu. Toreketnya tuh, dunianya tuh konsepnya gimana? Iya, harus menyeimbangkan. Kita jadi berseimbang. Rahmatan lil alamin, rahmat ngei pengestu. Berbagi rasa itu rahmat, Pak. Supaya ben gak kena imbasnya masuk Gus Baran itu. Nek gak ngono, gak ono wong sedekah ilmu, Pak. Habislah. Gak ono wong sedekah ilmu. Tapi orang seperti itu dijabut dari akarnya. Balak yang terjadi semua. Aceh pun akan digulung tsunami, Pak. Bencana akan turun itu kalau nggak ada keseimbangan. Kalau nggak ada Sang Mutiara, ini pekarangan ataupun ini teras tidak akan mungkin dipel sama orang. Jikalau ada berlian yang jatuh, belum ketemu. Tapi akan dibersihkan jikalau berlian itu ketemu. Sodom dan Gomorrah dihantam habis setelah Nabi Lut diamankan. Amankan dulu orang itu. Baru ku sapu bersih. Resik. Kenapa Aceh begitu? Maaf ya, enggak nyinggung saudara Aceh ini untuk anu. Ya karena itu tadi. Nah, mungkin ya karena sebab musabab yang harus. Makanya suatu pekarangan itu biarpun kotor sekalipun dibiarkan sama sang punya. Karena apa? Ada emas berapa gram ataupun intan berlian yang berjatuhan tadi. Temukan dulu. Ada 7 emas atau berlian, temukan dulu. Sudah ketemu semua, sikat, habis. Bebaskan itu Lut. Bebaskan Ayub dan Su'eb. Bebaskan Nabi Soleh. Hantam Gomorrah, Sodom, Samud, habis. Maka kaum Samud, kaum Sodom, kaum Gomorrah dihantam habis setelah dibebaskan seorang Rasulnya. Seorang yang dimuliakan oleh Allah, dibebas. Makanya paling berduka kalau ada orang yang dimuliakan Allah meninggal dunia. Kalau bisa makamnya jangan jauh-jauh di situ. Karena dia akan menjadi pendingin. Dia bisa berpotensi kalau diziarahi terus. Amanlah situ. Seberapa luas Lapindo itu sekarang? Dulu 2000 itu sudah memenuhi berapa ratus desa. Sekarang kenapa kok nggak melebar nangguni wilayah itu? Karena no baku cak. Notabene sekarang sudah puluhan tahun ya, dari 2004 sampai sekarang hampir 20 tahun kalau 2024. Kalau hanya 3 tahun aja bisa selebar itu. Mestinya logikanya tanpa ada yang bendung. Bongkaran niku karo Wahabi ku makam Mbah Mun. Kalau enggak hancur sak Sidoarjo. Dari pasak. Kenapa ndak melebar nang ngene Pasuruan? Karena ada beliau Yai Hamid Pasuruan. Paku buminya ada, bentengnya kan ada. Kenapa itu kena tsunami itu Pangandaran dan Aceh itu? Dan Parangkusumo. Karena sudah jelas sawah yang di pinggir itu sudah tergerus dengan maksiat-maksiat itu, pelacur-pelacur ditaruh pinggiran. Hakikat kehidupan. Bukan kita ngilangin itu. Jamban. Loh, kenapa pula di pantai utara tidak pernah terjadi tsunami? Ya karena pondok pesantren banyak itu di daerah pinggiran. Kenapa pula di Banyuwangi dulu Blambangan pernah terjadi tsunami? Tanya aja orang yang di Banyuwangi itu, ada apa di pinggir pantai? Wali itu tahu dia gerus. Bagian kidul sana tahu digerus oleh sultan-sultan, Pak. Untuk cari derajat apapun, dengan condong ke atas, ke arah barat, ke arah selatan. Tanah Jawa pun juga tubuh.
Kalau suatu rumah bisa indah karena tempat buang beolnya itu di tengah rumah. Kenapa kamu mesti bikin kamar tempat untuk buang hajat? Karena dibutuhkan. Kalaupun di Surabaya itu anggap suatu rumah, biarin doli di situ tengah itu. Untuk buang hajat mereka kok orang yang gak ingat Allah. Ngapain dibiarin? Akan ada negatif lain yang akan mengisi di sini nanti. Loh, apik yo malati, elek yo malati, Pak. Podo wong teraniaya, gak peduli Allah. Allah sekali-sekali aku mengabulkan doanya orang yang teraniaya. Sekali-sekali Allah tak pernah menyatakan aku mengabulkan doanya orang yang bertakwa tapi teraniaya, gak pernah. Bahkan dari sisi negatif nak teraniaya dia minta sama Tuhan dikabulkan. Bahkan seorang muslim juga kalau teraniaya akan dikabulkan sama Allah. Gak peduli pelacur kalau dia teraniaya dikabulkan. Aku boleh duit itu kondi ya Allah. Mate kon sementara ladangnya hanya bisa itu. Mate kon. Terus apa yang harusnya bisa kita lakukan ini? Hakikat bertuhan dengan hakikat kehidupan dan hakikat agama ini berbeda konteksnya. Kok samakan tak bisa. Di dalam kehidupan kita berdampingan dengan hewan, dengan jin, dengan malaikat, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan manusia kafir, manusia iman, bertakwa, makrifat, macam lah. Itu kehidupan. Hakikat beragama kita berjodoh-jodohan dengan orang yang seakidah, yang harus bisa menjaga kerukunan. Ini hakikat kerukunan. Engkau hakikat berkehidupan. Hakikat bertuhan berbeda lagi. Iya dong? Hakikat bertuhan berbeda lagi. Sulit kalau kita mau merasakan seperti itu. Apa sing di arahno ini sekarang? Nggak ada, Pak. Selain kita arif dan bijaksana, oh, itu juga manusia. Mungkin kita ini ditantang sama Allah kok. Carilah kamu nyamuk dan bikin. Kalau kau mampu. Maksudnya Allah itu masih wong kafir lho, aja meneh nyamuk. Apa meneh kon wong kafir iso gawe ta kon? Wong tak tantang nyamuke gak iso. Apa meneh pelacur kon iso gawe? Gus iki ono pelacur di sini ya, 4 orang. Tak hormati layaknya orang jamaah. Oh ya deh, oh, ayo tuh kondi gini. Tak hormati. Iya. Gak apa-apa, malah pulang tak antar. Ya, anggap aku Gus iki kakak-kakakmu. Sama aja tidak apa-apa. Malah tak tutur, aku belum bisa gitu. Gus apa Gus? Ngono ya gak apa-apa tapi dikasih batasan waktu oleh seneng-seneng tapi nak wayahe turu ya turu lho. Oleh seneng iku masih ndablek sakjane ngono ki pono enake sithik ya gak ono susah terus Gus ngene-ngene lah. Iya ayo belajar untuk bisa bekerja selain daripada itu. Ingat kamu gitu itu ndak boleh. Tapi kenapa Gus kok memperbolehkan? Ya karena memang sebisanya kamu masih bisa begitu.
Kalau Gus menyuruh terus berhenti, Gus harus konsekuen kok ganteni rezekimu loh. Iya. Harus ganti itu rezekimu. Nah, Gus bisa nuturi. Gitu ya Gus ya. Iya, ngono Pak masih berlangsung datang ke sini, tak anggap manusia yang mulia. Itu tamu Allah juga yang baru suatunya kita hormati, wis gitu aja kalau saya. Jangan kau bukan golonganmu, bukan golongannya, kau pergi sana. Jangan. Karena itu tamu Allah yang dihadirkan ke kita itu. Itu sebagai bahan perbandingan. Kita ini semakin bermakrifat, semakin mengerti hakikat, semakin jadi pembantu. Semakin jadi babu, semakin rendah di mata Allah itu. Siapakah tamu Allah ya? Orang-orang beriman yang datang ke sini itu tamu. Siapakah tamu kita? Ya itu. Makanya sulit. Landasan kita ini ya itu aja, kepingin mulia ya harus hidup tentram, damai. Yes, meskipun kita datang orang-orang sing seperti apa ya, kita kudu segoro lah. Bah umplung, bah telek, bah sampah mlebu segoro ya ditampung ae. Tapi ndak keris ngono ae wis dipupuk. Wae wis masuk ae. Tetap nggak nambahi, nggak ngurangi asine segoro iku tadi. Jadikan landasan kita itu baik, gitu aja wis. Makanya kalau ada kiai yang bisa begitu, mau berpikir materi aja mikir dia. Iya kan? Mikir dia. Oh, posisi digoleki. Kok jaluk-jaluki duit nang tamu-tamu itu apa sih digoleki? Kalau kita mau berpikir begitu, enggak ada orang kiai berani ngomong begini tuh. Karena memang landasannya kan masih minta. Sing berani ngomong yuk sing nggak minta. Nggak ada. Saya itu punya uang 2 juta yang ngetokno, 1 juta yang ngetokno, 1.000 yang ngetokno, Pak. Ya, ambil pusing amat aku ngono-ngono itu. Sedekah pun juga untuk sedekah, bukan untuk kita. Kadang kita disedekahi mendapatkan sesuatu hal yang untuk pada porosnya. Tapi kadang kita kalau nggak merasakan harus melewati selangi dhisik, karena repot. Ini orang kalau kamu tahu
sirfuat. Sirfuat itu lucu. Orang pada sampai tujuannya tapi dibentuk dengan program lain, nggak terima. Itu sirfuat. Rahasia yang tersembunyi tetapi ada. Dan itu pernah terjadi pada diri kita kadang-kadang. Tapi kita kadang tidak merasakan kalau itu sirfuat. Cuman berkah hidayahnya kalau sirfuat itu terungkap, Masya Allah. Contoh ya, contoh. Ada seorang teman, atau kita ya, ada orang ya, ini mau masuk sekolah. Terus tiba-tiba dia mau jual sepeda motor untuk anak ini masuk sekolah. Nah, dia mau jual. Ada temannya longgar duit dia. Oh, anakku masuk. Ya, aku kebetulan aku mau gadeni sepeda motor untuk anakku masuk sekolah. Ya kan, untuk anakku masuk sekolah. Ini sirfuat. Kemudian anakmu sekolah. Saudara, ini ada duitku ini. Alhamdulillah, udah gak usah nyaur ini. Anakmu sama anakku sama aja kok. Sudah. Oh, ini teman baik. Dikasih lah uang. Coba. Alhamdulillah, saya gak jadi jual ini sepeda. Besoknya sepedanya hilang. Dicuri ulang. Mangkel deh. Jangkrik. Oh. Tapi kalau orang yang tahu si Fuad, paham diantara sirullah ya. Begitu dia kena peristiwa itu sepedanya hilang. Sudah nggak usah. Tujuannya pun juga akan kita jual untuk biaya anak atau wis gitu aja. Atau kita juga nggak mengembalikan itu. Itulah dari Allah itulah sirfuat. Kalau dia bisa begitu dikayakan ya. Dan anaknya itu calon sukses. Sirfuat itu lucu. Ya gitu. Beda sirtawaju, beda lagi. Masih angan-angan begitu kita sukses. Sirtawaju ada yang nutupin itu beda lagi. Nah, sirfuat itu. HP dudul HP, gawe anaknya loron dilala, itu tadi anaknya selesai. Wah, alhamdulillah. HP ditaruh di toilet hilang. Aslinya kalau kita sadar, tujuannya itu memang itu, anggap sudah. Kalau diarahkan ke pendekatan gimana, Gus? Iya, memang semakin kita mendekat, semakin kita berusaha. Semakin kita nggak sedih. Itu sama kayak gitu nggak? Iya, makanya kalau kita sudah mengetahui asal asirullah, berarti orang tersebut kalau sudah nggak perlu menyesal. Wong kita kalaupun nggak begitu kan juga kita jual HP. Sudah. Nah, itu dapat ganti HP yang lebih bagus ya. Sama Allah itu apa mesti lebih bagus. Jadi sirfuat itu langkah Allah untuk memberikan rezeki kepada orang itu lucu. Lucunya apa? Dia dapatkan berkah dulu tapi nanti musibah belakangan. Berbalik musibah itu, dari ya. itu. Berbalik. Itu sirfuat. Ya, ada orang jual sayur. Nggak tahu disedekahi orang 3 juta. Padahal kalau dia jual keliling kan 1,5 juta ya. 1,5 juta, untungnya 500.000, deh kulaane 1 juta. Itu ada orang. Dia disedekahi 3 juta. Weh, dia masuk sarobong itu bro, tertuang. Dimpokno iku lho, wis mati 2,5 juta sarobonge. Lho iku pernah nang kene wong wis mati gitu. Tak takoni. Anu Gus, mari disedekahi Gus 3 juta ditobro sarobonge. Gak trimo aku ngene-ngene. Dirani dulu kan. Diganti dulu. Satu lagi Gus. Buat menjuk situ. Monggo. Naikin. Itu sebenarnya begini ya. Kita tidak tahu ilmu tentang sirfuat atau sirtawaju. Cuma kita punya konsep ini semua sudah kehendak Allah. Itu termasuk orang yang memahami sirfuat, tetapi tidak mesti harus dia mengetahui rahasianya. Bersyukur. Dia tidak dipilih. Kalau saya kan dipilih memahami dan mengetahui rahasianya. Akan ada apa? Beda sirtawaju. Sirtawaju kita berkorban untuk apa? Kita nggak tahu.
endingnya dia merasa terdolimi. Nah nantinya akhirnya seperti tidak punya merasa punya apa-apa, endingnya dia nomor satu itu sirtawaju. Dan dia terasa hatinya, udahlah ini aneh kok aku, kok pasti ada kejadian yang beruntung pada sifat hakul yakin, sudahlah yakini. Itu konsumsi paling cepat itu sirtawaju, berbeda. Nah kayak peristiwa ini, ngono kuwi. Bahkan kita ini, wah bisa gak ada rumah apa hanya untuk sesuatu berkah yang luar biasa kita berserah diri. Kadang-kadang kita merasa kerepotan dengan sikon gini karena untuk naikkan derajat. Yang dibaca kalau sirtawaju niat jangan berubah, niat ikut tawaju. Disitulah satu saat dia ngeling, saat dia berada pada puncaknya yang semasa orang lain itu nggak ada apa-apa, dia berada. Biasanya tawaju itu dikasih ciri sama Allah. Cirinya apa? Di saat tetangga ataupun siapapun lagi nggak punya duit, dia pasti punya. Tapi di saat kabedo punya duit, dia agak prihatin. Tapi di saat itu cirinya orang yang sirtawaju. Dengan waktu panjang. Kadang-kadang enggak, kadang-kadang cuman godotok sirtawaju itu. Wah, koyok-koyok wis bangun plek bareng kene istana muncul drat iku sirtawaju, Pak. Iku aku sering ngalami biyen, Pak. Sampai rumahku tak kasih notok iku cepet. Nyaris cerai saya. Udah enggak punya apa-apa, buat apa kok gini? Akhirnya kita bisa melihat siapa saudara-saudara yang mendukung. Siapa saudara-saudara yang menjelomprongkan kita. Dengan begitu sirtawaju tersingkap semua. Oh begini saya tahu. Nah, begitu saya terdolimi, wah saya balik bawa menjadi miliarder. Wis koyo doro ae kayak duit ngene iki. Ngono kabeh. Oh, doro iku bojo-bojo Naikkan satu lagi. Iya. Ini nahan saya. Naikkan terus. Itu sirtawaju. Wah itu sesuatu hal kita tidak pernah tahu ilmunya itu bagaimana. Yang ditahu kita cuman yakin aku akan jadi orang, ini terasa. Bagaimana ini langkahnya ini? Aku akan jadi orang, yakin aku. Bagaimana caranya? Apa yang kulakukan ini benar deh menurut hatiku. Meskipun kadang-kadang terbersit kita merugikan keluarga kadang-kadang, Pak. Itu saya ngalami. Dan tapak tilas saya selalu berhasil di situ. Yung ikuti saya pasti akan selalu berhasil. Karena itu tapak tilas saya. Dan endingnya pun juga saya nggak pernah, ini saksi hidup saya Yuyut. Hingga saya terdolimi saat itu. Saya balik dengan bawa uang berapa itu 3,8 miliar ya, yang 1 miliar tak bawa nang tas, saya pulang. Bayangkan kalau 1 miliar itu dijejer, itu 10 lak, 1 dos Indomie, tak daur rangsel itu. 6 kiloan. Nah, iyalah, saya bawa uang, saya diam, saya sewa mobil karena anak-anak nggak direken, nggak dikasih makan aku. Bukan sama istri sih, sama keluarganya itu. Nah itu, istriku nyambut saya, papa datang, 2 bulan saya gini. Saya dia senyum, ayo kita jalan-jalan ke Surabaya. Waktu itu masih istri tak titipkan sana. Iya ada Pak Li, mau sewa mobil di mana ya? Mau ke Surabaya. Nah berapa? Dia bilang ketus. Kalau ada duit tidak apa-apa. Kalau nggak ada duit juga buat apa? Padahal saya bawa 1 miliar. Saya turun ada jamaah lewat gitu aja. Nggak sapa, Gus, gimana kabarnya? Nggak sapa. Saya yang nyapa, Pak. Baru epo-epo gak ndelok iku. Mari ngono ngene-ngene baru rodok sedek. Weh, motoku rodok rabun, Gus. Saiki rabun temenan, malah foto-fotone rabun. Nang tak gule. Kon rabun temenan ngapok kon. Iya.
Ini mau dinaikkan yang satu lagi. Waduh. Nah, terus akhirnya itu aku mau nyewa, ono duit tak kayak duit 1 juta iki lho, mosok gak cukup. Allah. Oh ada, golekno mobil jebret, mari ngono itu mobil Cherry ta. Hijet pisan. Gak gregeten lah. Wis Cherry hijet tahun 2003 iku. Lha temenan iku. Karo jamaah. Ya Allah, kaya ngene rek. Gak ono ta sing kijang-kijang kapsul. 2003 kan belum keluar Innova. Sing ono LJX iku. Kijang-kijang kapsul apa kijang kotang. Gak ono Gus ono iki. Dek nyewa mek 100. Ngelek 1 juta. Aku mek budal ngeterno tok nang Kertajaya. Wis. Wis dadi perjalanan Lamongan iku suwine kaya kene tekan Jogja. Nah wis nganggo ijet. Gak gregeno batin ah. Wis engko ransel aku. Anakku tak jak kabeh sik cilik-cilik. Beli apa, Pak? Wis ayo. Tentang ambek papa. Nanti beli hotdog, Pak. Yo ngono jenenge arek cilik-cilik. Budal tanpa disambut apapun wis berangkat. Nang ngene kono nang langgananku Putra Agung Motor iku mudhun. Woi, Bos. Iya aku tuku mobil aku. Sing bojoku iku minder wong jenenge wong gak duwe ya. Wis suwi gak duwe. Minder ngono iki. Gak gelem mudhun teko hijet iku mau. Malah apa pun gak mudhun iku pengen aku. Tanya sing nyepir iku. Jamaah aku dhewe. Beli mobil, iya LJX iku tahun 2003, si anyar sik 6 wulan aku tuku bekas, warna abang. LJX iku piro regane? 182. Wis iki tak jopo. Njukuno tasku, basan njuku sak lak. Bojoku kaget, "Duwe, Pak." Ngono. Meneng kok. Ngono. Sing jamaah aku ngerti. Titanus aku numpak iki. Kuliah tak sakoni 1 juta. Walah Gus, ngerti ngono tak njukuno sing anu. Makane kon mulih soro dhewe wong krik-krik engka kon mulih dhewe gak soro dhewe mulih padahal karepe ngecas aku kon tak cas dhewe